Baik, teman-teman, kita lanjutkan pembelajaran TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-11 dan di chapter 11 nanti kita sudah tidak menginjak ke structure ya, tapi kita lanjut ke listening. Lebih tepatnya kita nanti akan belajar listening bagian pertama atau part A. Jadi di listening nanti namanya itu adalah listening comprehension atau teman-teman disuruh memahami percakapan melalui listening. Seperti itu. Jadi melalui apa yang teman-teman dengar dalam bahasa Inggris seperti itu. Jadi, vocab-nya teman-teman nanti di sini sangat akan menentukan, hasilnya teman-teman, seperti itu. Atau akan sangat membantu teman-teman dalam mengerjakan listening ini, terutama di pronunciation ya, teman-teman. Karena seperti yang teman-teman ketahui, di bahasa Inggris itu tulisan dan bacaan itu banyak yang beda, seperti itu. Ada juga yang tulisannya beda-beda tapi bacanya sama, artinya juga beda, seperti itu. Oke. Nah, untuk memahami, eee suatu kata dalam percakapan itu harus dipahaminya dalam satu konteks atau dalam satu kesatuan utuh satu kalimat seperti itu ya. Nggak bisa kita dengarkan, oh tadi ada kata A, ada kata B, itu aja nggak bisa. Harus utuh seperti itu. Nah, di listening nanti teman-teman akan diberikan 50 soal. Jadi total soal listening itu ada 50. Kalau struktur kemarin ada 40 totalnya ya, teman-teman. Kalau di listening nanti ada 50 soal yang dibagi ke dalam 3 parts atau 3 bagian, yaitu part A, short dialogue atau short conversations, part B, long dialogue atau long conversations, dan part C itu adalah long monologue atau long talks ya. Nah, hari ini kita belajar dulu dengan short conversations atau listening bagian pertama. Nah, listening bagian pertama atau percakapan pendek kalau dalam bahasa Indonesia ya, itu nanti paling banyak, teman-teman. Jadi dari total 50 soal listening, itu soalnya ada 30 soal. Jadi nomor 1 sampai nomor 30 itu adalah listening part A ini. Nah, nanti di setiap nomornya teman-teman akan diminta untuk mendengarkan percakapan antara dua orang ya, si A dan si B, cewek cowok biasanya. Nah, nanti si A ngomong apa, diikuti oleh si B, kemudian diikuti oleh pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu biasanya dibacakan, alias tidak tidak tertulis di layar atau di lembar jawaban teman-teman. Nah, nanti biasanya yang tertulis itu hanya pilihan A, B, C, D-nya saja. Nah, tapi kalau teman-teman hoki ya atau beruntung, beberapa kali ketika saya tes online itu ada yang soalnya tertulis, teman-teman. Nah, saya juga nggak tahu kenapa, kadang ditulis, kadang tidak, seperti itu. Tapi umumnya tidak ya. Nah, nanti, tipsnya untuk mengerjakan listening bagian pertama ini teman-teman harus konsentrasi. Oke, terutama kalau teman-teman belum terlalu sering untuk latihan listening ini. Jadi konsentrasi, jangan sampai konsentrasi teman-teman pecah ataupun terganggu dengan kebisingan di sekitar teman-teman, ataupun apapun yang teman-teman bisa lihat ya. Jadi jangan sampai, terganggu atau tetap konsentrasi. Kemudian teman-teman juga harus fokus pada pembicara kedua atau si B. Kenapa? Karena kebanyakan soal listening, part A ini menanyakan tentang yang diucapkan sama pembicara kedua. Oke. Nah, walaupun teman-teman harus fokus oleh pembicara kedua, tapi jangan sampai ketinggalan, yang dikatakan sama si pembicara pertama atau si A ya. Kenapa? Karena biasanya si B itu menjawabnya menggunakan idiom atau, ungkapan yang kita tidak bisa artikan kata per kata secara langsung. Ya, itu harus diartikan dengan konteks. Misalnya seperti ini, teman-teman. Misalnya, teman saya ngajak saya makan, "Bro, ayo makan." Nah, terus saya bilang, "Aduh, perutku mau meledak." Nah, itu bukan berarti perutnya benar-benar mau meledak ya, teman-teman, tapi itu harus disambungkan dengan yang diucapkan sebelumnya, yaitu ngajak makan. Nah, maksudnya perutnya mau meledak di situ dia menolak untuk, ikut makan sama si A, karena dia udah kenyang, maksudnya seperti itu, nggak bisa diisi lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan idiom, ungkapan yang kita nggak bisa langsung artikan langsung atau tangkap yang diucapkan langsung. Jadi harus disambungkan dengan yang diucapkan sama si A, ya. Kemudian yang terakhir, hati-hati dengan pengecoh yang ada di pilihan ganda. Nah, pengecoh ini, teman-teman, yang dimaksud dengan pengecoh ini adalah kadang satu kata atau dua kata yang kita dengar diucap sama si B, itu biasanya nanti dicantumkan di salah satu pilihan A, B, C, D. Nah, tapi biasanya, kalimat yang mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B tadi itu malah biasanya salah, teman-teman. Karena ceritanya dirubah atau diganti. Informasinya berbeda, seperti itu. Nah, biasanya untuk part A ini, jawabannya itu tidak, atau
jawaban yang benar itu tidak mengandung satu kata atau dua kata yang diucapkan sama si B, ya, tapi nanti artinya sama. Jadi menggunakan kata-kata lain, ya, tapi nanti artinya sama atau sebutannya mungkin teman-teman familiar dengan sebutan sinonim atau persamaan kata. Kalau enggak gitu paraphrase. Paraphrase itu menceritakan kembali informasi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi pilihan gandanya nanti yang benar menggunakan seperti itu, teman-teman. Makanya dinamai listening comprehension. Memahami melalui mendengarkan, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman nanti di setiap soalnya hanya punya waktu 12 detik saja untuk menemukan jawabannya. Ya, jadi ketika 12 detik habis, nanti audionya akan otomatis pindah ke nomor berikutnya. Nah, kalau teman-teman ngambil tes yang online, teman-teman nggak bisa back ke layar sebelumnya, nggak bisa, teman-teman. Jadi layar itu akan otomatis pindah ke layar berikutnya atau nomor berikutnya. Seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman ngambil tes yang online, itu disarankan ketika soal muncul, itu langsung klik aja di salah satu pilihan. Tapi jangan di next ya. Intinya diklik dulu bebas. Nah, nanti sambil teman-teman mendengarkan, mencari jawabannya misalnya. Nah, kalau misalkan beda ya tinggal ganti ya. Misalkan teman-teman, oh udah diklik di A nih. Terus teman-teman menemukan jawabannya ternyata yang benar yang C. Ya udah tinggal ganti gitu aja. Nah, kenapa kok saya sarankan diklik dulu sebelum audionya jalan? Saran saya gitu karena siapa tahu 12 detik nanti teman-teman belum menemukan jawaban, itu nanti masih ada jawaban teman-teman yang tertinggal. Nah, kalau teman-teman misalnya belum klik, terus belum menemukan jawaban, itu kan berarti kosong. Nah, kalau kosong itu sudah pasti salah, teman-teman. Nah, tapi kalau dijawab bebas, itu nanti teman-teman punya peluang 25% benar atau seperempat benar. Karena pilihannya A, B, C, D ada 4. Ya, jadi seperempatnya pasti benar. Nah, siapa tahu ketika teman-teman tinggalkan klik, nah itu nanti yang teman-teman klik itu benar. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian entah ketika teman-teman nanti tes atau ketika teman-teman nanti latihan, itu sangat disarankan menggunakan headset. Terutama yang ada noise cancelling-nya atau ada bantalan telinganya itu, teman-teman. Supaya lebih jelas. Kemudian juga suara dari luar biar tidak masuk ke dalam headset. Seperti itu. Biar enak kita belajar itu bisa terdengar jelas, nggak ada gangguan. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai listening bagian pertama. Sebelum kita ke latihan buat teman-teman, mungkinkah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita langsung praktek. Nah, nanti teman-teman jangan takut salah dulu, dikerjakan dulu sebisanya ya. Karena listening ini merupakan skill atau keterampilan, caranya menguasai skill tersebut maka harus terampil, harus sering-sering melakukan seperti itu. Jadi dicoba dulu, jangan takut salah. Saya mute dulu ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. TOEFL Exercise 1, page 30. In this exercise, listen carefully to each short dialogue and question on the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the last line. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Oke, 12 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab Charlie. Mari kita cek bersama. Number 1. Would you like to go to the movies with Lois and me on Friday? I wish I could, but I'm having dinner at my brother's. What will the woman do on Friday? Nah, jadi si cowok dia nawarin ya, dia bilang, maukah kamu pergi ke bioskop bersama Louis dan saya hari Jumat nanti? Kemudian si cewek menjawab, I wish I could, berarti saya harap saya bisa. Tapi saya akan menghadiri makan malam di tempat saudara laki-lakiku. Nah, artinya dia menolak ajakan si cowok ya, teman-teman, karena dia punya janji lain, yaitu makan di tempat saudara laki-lakinya. Tadi pertanyaannya adalah, what will the woman do next Friday? Next Friday gitu ya.
Nah, si cewek itu akan pergi ke tempat, saudara laki-lakinya untuk makan malam bareng. Nah, jawabannya berarti adalah yang Charlie, eat at her brother's, makan di tempat, saudara laki-lakinya. Good job teman-teman. Lanjut ke number 2, Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bersama ya. Baik, ada jawaban Bravo dan ada juga Charlie. Mari kita cek. Sebentar teman-teman, saya pindah ke sini ya biar gampang. Nah, kita dengarkan kembali dengan skripnya. Mari teman-teman. Number 2. Need a hand with those boxes? That's okay, I can manage. They're empty. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok dia nawarin pertolongan ya. Dia bilang, "Do you need a hand with those boxes?" Apakah kamu perlu bantuan dengan kotak-kotak tersebut? Nah, si cewek bilang, "That's okay, I can manage. They're empty." Nggak apa-apa, aku bisa sendiri. Mereka kosong. Maksudnya kotak-kotaknya yang di bawah itu kosong. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, teman-teman. The woman does not need any help. Si cewek tidak perlu bantuan apapun. Lanjut lagi ke number 3. Silahkan. Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Alright, semuanya menjawab alfa ya, teman-teman. Mari kita dengarkan kembali. Num- Number 3. Do you want the windows open or closed? I almost always prefer fresh air, if possible. What does the man imply? Nah, jadi si cewek dia bertanya, "Do you want the windows open or closed?" Kamu mau jendelanya terbuka atau tertutup? Nah, si cowok bilang, "I almost always prefer fresh air if possible." Nah, saya biasanya lebih menyukai udara segar kalau boleh. Nah, berarti si cowok ini berharap kalau jendelanya dibuka ya. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. Good job teman-teman. He'd like to have the windows open. Dia mau supaya jendelanya dibuka. Oke, lanjut lagi ke number 4, silakan. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alfa. Kita cek teman-teman. Number 4. Hello, this is Mark Smith. I'm calling to see if my blood test results are in. Dr. Miller just sent them to the lab last night, so the earliest they could be back is tomorrow. What does the woman mean? Nah, jadi si cowok bilang, "Halo, ini Mark Smith. Aku menelpon untuk mencari tahu apakah hasil tes darahku sudah ada gitu ya maksudnya." Nah, kemudian si cewek menjawab, "Dr. Miller baru saja mengirimkannya ke laboratorium tadi malam. Jadi waktu tercepat mereka bisa dikembalikan adalah besok." Nah, berarti kemungkinan hasilnya itu besok ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Good job teman-teman. The results might be ready by tomorrow. Jadi eh, hasilnya kemungkinan akan selesai atau akan siap besok. Seperti itu. Oke, lanjut ke number 5. Silahkan teman-teman. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Oke, thumbs up.
Dan saya lihat teman-teman semuanya menjawab alpha. Kita cek bersama, teman-teman, kita dengarkan kembali ya. Number 5. I need to talk to someone who knows a lot about Portland. Someone said you lived there. Oh, but I was really young at the time. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, saya perlu berbicara dengan seseorang yang tahu banyak tentang Portland. Nah, seseorang memberitahuku kalau kamu dulu tinggal di sana ya. Nah, si cewek menjawab, oh, tapi aku benar-benar sangat kecil waktu itu, atau sangat benar-benar sangat muda. Maksudnya masih kecil. Saya dulu masih kecil waktu tinggal di sana. Nah, kita cek yang alpha, she doesn't remember much about Portland. Si cewek tidak ingat banyak tentang Portland. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang alpha karena dia dulu masih kecil banget seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silakan. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha, teman-teman. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali ya. Number 6. Do you have to play that music so loud? I've got a test tomorrow. Sorry, I didn't realize you were studying. What will the woman probably do? Nah, jadi si cowok dia bilang, apakah kamu harus memainkan musik itu sangat kencang? Aku ada tes besok. Nah, si cewek bilang, maaf, aku nggak tahu kalau kamu lagi belajar tadi. Nah, terus pertanyaannya, what will the woman probably do? Apa yang si cewek kemungkinan akan lakukan? Nah, dia minta maaf tadi ya, kalau musiknya itu terlalu kencang mengganggu si cowok belajar, akhirnya dia akan kecilkan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Good job, teman-teman. Turn down the volume, mengecilkan volumenya atau menurunkan volumenya. Oke, good job. Next, number 7. Silahkan. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita dengarkan dulu, teman-teman. Number 7. Pam, I don't understand the problem. You've known for months this report was due today. I know, but I'm afraid I need another few days. The data was harder to interpret than I thought it would be. What does the woman mean? Nah, tadi dikatakan si cowok ya, Pam, aku nggak paham masalahnya. Kamu tahu kan, sudah berbulan-bulan kalau laporan ini paling lambat dikumpulkan hari ini. Nah, kemudian si Pam menjawab, saya tahu, tapi saya khawatir saya perlu beberapa hari lagi. Saya perlu beberapa hari lagi. Datanya itu ternyata lebih sulit untuk diinterpretasikan daripada yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. She needs more time to finish the report. Si cewek perlu waktu tambahan untuk menyelesaikan laporannya. Oke, nice. Lanjut number 8, guys. Silahkan. Number 8. So how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat ada jawaban Alpha dan juga Charlie ya. Mari kita cek bersama, kita dengarkan dulu teman-teman. Number 8. So how are you getting along with Debbie's cat? Well, she never comes when I call her. She spills her food, and she sheds all over the place. I can't wait till Debbie gets back. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bertanya, jadi gimana kabarmu sama kucingnya Debbie? Atau gimana sejauh ini
kamu dengan kucingnya Debbie? Nah, kemudian si cowok menjawab, well, she never comes when I call her. Jadi kucingnya itu nggak pernah muncul kalau nggak pernah datang gitu ya ketika saya memanggilnya. Kemudian dia itu suka menumpahkan makanannya dan dia, nah sheds ini antara dua ya teman-teman. Sheds itu bisa berarti buang kotoran, dia juga bisa menggugurkan bulunya itu. Jadi shed di sini antara dua itu ya. Di semua tempat aku nggak sabar sampai Debbie pulang atau Debbie balik. Nah berarti si cowok tidak menikmati bersama atau dipastrai kucingnya Debbie ya. Kita cek yang alpha, the cat is a lot of trouble. Nah ketemu teman-teman, kucingnya itu menyebabkan banyak masalah seperti itu. Nah, kalau yang Bravo, kucingnya itu sangat atau cukup ramah. Bukan ya, dipanggil aja dia ndak datang. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie si cowok tidak berbaur dengan Debbie. Nah, bukan Debbie-nya, teman-teman, tapi kucingnya Debbie karena si cowok ini dipasrai kucingnya Debbie, bukan Debbie-nya ya. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, si cowok senang Debbie memberikannya kucing itu. Bukan juga karena dia nggak suka dengan sifat kucingnya tadi. Oke, lanjut ke number 9, silahkan. Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban alpha dan juga delta. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya, oke? Number 9. This crazy bus schedule has got me completely frustrated. I can't for the life of me figure out when my bus to Cleveland leaves. Why don't you just go up to the ticket window and ask? What does the woman suggest the man do? Oke, jadi si cowok dia frustasi ya. Dia bilang gini teman-teman. Jadwal bis gila ini membuatku benar-benar frustasi. Aku nggak bisa mencari tahu atau saya nggak tahu gitu ya, saya nggak bisa tahu kapan bisku ke Cleveland berangkat. Leaves di sini artinya berangkat ya. Kemudian si Bravo bilang, why don't you just go up to the ticket window and ask? Kenapa nggak kamu coba pergi ke jendela tiket, maksudnya ke pusat informasi dan bertanya. Nah, berarti si cewek ini minta si cowok coba tanya ke sana loh, ke tempat orang yang tahu apa jadwalnya misalnya seperti itu. Nah, kita cek yang alpha try to get a seat next to window. Mencoba untuk mendapatkan kursi dekat atau sebelahnya jendela. Bukan ya, teman-teman. Jendela tadi disebutkan kalau si cowok itu suruh ke tiket window. Tiket window itu kayak loket gitu, teman-teman. Nah, alpha bukan. Kalau yang Bravo find another passenger going to Cleveland. Menemukan penumpang lain atau mencari penumpang lain yang pergi ke Cleveland. Bukan ya, karena dia nggak disuruh mencari penumpang lain, tapi disuruh bertanya. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie ask for information about the departure time. Meminta informasi tentang waktu keberangkatan. Nah, depart itu sama dengan leave, artinya berangkat, teman-teman. Ya, jadi departure itu keberangkatan, departure time itu waktu keberangkatan. Nah, berarti ketemu jawabannya adalah Charlie. Oke. Nah, kalau yang Delta find out if there are any seats left on the bus. Mencari tahu apakah ada kursi sisa atau yang kursi kosong gitu ya di bis tersebut. Bukan teman-teman, tapi si cowok tadi frustasinya karena kok bisnya nggak berangkat-berangkat seperti itu. Oke, jadi jawabannya Charlie. Lanjut ke number 10. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Number 10. I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Oke, silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo dan juga Charlie. Mari kita cek teman-teman. Kita dengarkan dulu ya. Number 10.
I bought this fish to cook for my dinner tonight, but it doesn't look all that fresh to me now. Would you say it's still all right to eat? Let's take a look. Oh, if I were you, I wouldn't even think of it. What does the woman mean? Nah, si cowok dia bilang, aku tadi membeli ikan ini untuk dimasak untuk makan malamku malam ini. Tapi itu tidak terlihat fresh lagi buatku sekarang. Nah, terus apakah kamu akan berkata kalau itu baik-baik saja untuk dimakan? Nah, si cewek bilang, let's take a look, coba saya lihat. Oh, if I were you, jika aku adalah kamu atau seandainya aku adalah kamu, I wouldn't even think of it. Aku nggak akan coba-coba, aku tidak akan coba-coba. Jadi si cewek ini mending nggak usah dimakan maksudnya gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo, the man shouldn't eat the fish. Si cowok seharusnya atau tidak harus atau jangan atau tidak boleh memakan ikan tersebut. Oke. Nah, kalau yang alpha, she forgot to stop at the store. Si cewek lupa untuk berhenti di toko. Bukan ya. Kalau yang Charlie, the fish is safe to eat. Ikannya aman untuk dimakan. Bukan juga, teman-teman. Kalau yang delta, the food shouldn't be reheated. Makanan tersebut tidak boleh dipanasi lagi. Itu juga bukan. Ya, jawabannya adalah yang bravo. Oke, lanjut ke number 11. Silahkan teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya menjawab alpha. Mari kita dengarkan kembali, teman-teman. Number 11. Would you like to go with me to the airport to pick up Frank? I'd like to, but I have class till 2. And I know Frank's decided to take the early flight. What does the woman imply? Nah, jadi si cowok dia ngajak si cewek ya, would you like to go with me to the airport to pick up Frank? Maukah kamu pergi bersamaku ke bandara untuk menjemput Frank? Nah, kemudian si cewek bilang, I'd like to. Sebenarnya saya mau, but I have a class till 2. Tapi saya punya kelas sampai jam 2. And I know Frank decided to take the early flight. Dan saya tahu kalau Frank itu memutuskan untuk mengambil penerbangan yang awal. Nah, berarti si cewek ini nggak bisa ikut, teman-teman, karena dia ada kelas, ya. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Nice, teman-teman. She won't be able to go with the man. Si cewek tidak bisa pergi bersama si cowok. Oke, nice. Lanjut ke number 12. Silahkan. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab bravo ya. Mari kita cek bersama. Kita dengarkan kembali dulu teman-teman. Number 12. Did you catch our very own Professor Stiller on TV last night? I almost missed it, but my mother just happened to be watching at home and gave me a call. What does the man mean? Nah, jadi si cewek bertanya, apakah kamu sempat menonton acaranya Profesor Stiller di TV tadi malam? Nah, si cowok menjawab, aku hampir melewatkannya, tapi ibuku sempat memberitahuku di rumah dan memanggilku. Nah, artinya si cowok ini sempat menonton ya. Kita cek. Yang alpha, he watched the television program with his mother. Si cowok menonton program televisi tersebut dengan ibunya. Bukan ya, tidak ada keterangan dengan siapa di situ dia menonton. Ibunya di situ disebut hanya sebagai yang ngingetin gitu. Ini ada profesor kamu di TV gitu ya, mungkin. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, his mother told him his professor was on television. Ibunya memberitahunya kalau profesornya itu ada di televisi. Nah, ketemu teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Good job. Lanjut ke number 13. Silahkan teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take.
It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Oke, thumbs up. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama, teman-teman. Number 13. These summer days are getting to be more than I can take. It was even too hot to go to the pool yesterday. Hold on. According to the weather report, we should have some relief by the end of the week. What does the man mean? Nah, jadi si cewek dia bilang, hari-hari musim panas ini benar-benar benar-benar menjadi lebih parah dari yang aku bisa tahan gitu ya. Itu bahkan terlalu panas untuk pergi ke kolam renang kemarin. Kemudian si cowok bilang, tahan. Berdasarkan laporan cuaca, kita harusnya akan ketemu penurunan keadaan. Maksudnya keadaan akan membaik di akhir minggu ini. Nah, berarti jawaban paling tepat adalah yang bravo ya, teman-teman. The weather will cool down soon. Jadi cuacanya akan mendingin segera. Oke, good. Jawabannya bravo. Next, lanjut ke number 14. Silakan. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha. Mari kita cek bersama, teman-teman. Kita dengarkan kembali ya. Number 14. My roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Then I hope you'll have a lighter schedule than this term. What problem does the woman think the man may have? Nah, jadi si cowok dia cerita ya ke yang cewek, dia bilang, my roommate and I have decided to do our own cooking next semester. Nah, teman sekamarku dan saya memutuskan untuk memasak sendiri semester depan. Maksudnya untuk makan ya. Nah, kemudian si cewek bilang, then I hope you'll have a lighter schedule than this term. Kalau gitu saya harap kamu akan mendapatkan jadwal yang lebih ringan atau lebih longgar gitu ya daripada semester ini. Nah, berarti si cewek ini ragu kalau si cowok sama temannya tadi bisa masak karena mungkin mereka nggak punya waktu karena jadwalnya padat. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah alpha. Good job, teman-teman. He may not have enough time to cook. Si cowok mungkin tidak akan punya banyak waktu untuk memasak. Oke, lanjut ke number 15. Dicoba lagi, silahkan teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Oke, thumbs up. Dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab alpha. Kita cek, teman-teman. Number 15. Come on, we're almost there. I'll race you to the top of the hill. I'm so out of shape, I might have to crawl the rest of the way. What can be inferred about the man? Nah, jadi si cewek bilang, ayolah kita hampir sampai. Aku akan menyalipmu ke puncak bukit itu. Nah, kemudian si cowok bilang, I'm so out of shape. Ini artinya adalah saya udah nggak berbentuk lagi. Maksudnya aku udah capek banget gitu ya. I might have to crawl the rest of the way. Aku mungkin harus merangkak atau kalau bahasa Jawanya berangkang gitu ya teman-teman. Aku bakal harus merangkak sampai sana. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Good job teman-teman. He's tired. Si cowok sangat capek. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 16. Silahkan teman-teman. Number 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply?
Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha dan juga bravo ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali dengan skripnya supaya mudah untuk kita Number bahas. 16. Yes, hello. This is Robert White calling. Could Dr. Jones see me on Tuesday morning instead of Thursday afternoon? Tuesday morning? Let's see. Is that the only other time you could come? What does the woman imply? Nah, jadi si cowok bilang, "Ya, halo, ini Robert White yang sedang menelpon. Bisakah Dr. Jones menemui saya di hari Selasa pagi, bukan di hari Kamis siang?" Nah, kemudian si cewek menjawab, "Hari Selasa pagi, mari kita lihat. Apakah itu satu-satunya waktu yang lain, di mana kamu bisa datang?" Nah, berarti si Dokter Jones ini nggak bisa di hari Selasa pagi ya, teman-teman, karena disuruh nyari waktu lain selain Selasa pagi, seperti itu. Nah, kita cek. Yang alpha, the doctor has only time on Tuesday. Dokternya hanya punya waktu di hari Selasa saja. Bukan ya? Kalau yang bravo, dokternya itu sibuk di hari Selasa pagi. Nah, ketemu teman-teman. The answer is bravo. Ya, jadi dokternya Selasa pagi sibuk, makanya si cewek tadi bilang, ada pilihan hari lain nggak selain Selasa pagi? Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 17. Silakan teman-teman. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Oke, thumbs up. Dan ada jawaban alpha dan delta. Kita cek teman-teman, kita dengarkan kembali ya. Number 17. I really need to make some extra money. I've practically spent my entire budget for the semester. You should check out the new cafeteria. I think there are a few openings left in the evening. What does the woman suggest the man do? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia bilang, "Aku benar-benar perlu untuk mencari sampingan," gitu ya, untuk mencari sumber tambahan uang gitu ya. Nah, aku benar-benar menghabiskan atau aku benar-benar telah menghabiskan seluruh anggaran untuk semester ini. Nah, kemudian si cewek bilang, "Kamu sebaiknya memeriksa kafetaria yang baru tersebut. Saya rasa ada beberapa openings itu pembukaan gitu ya, maksudnya ada lowongan, beberapa lowongan yang tersisa di sore atau petang gitu." Nah, berarti si cewek ini menyarankan si cowok untuk nyari kerja di kafetaria, ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Try to get a job at cafeteria. Jadi si cowok harusnya atau sebaiknya mendapatkan pekerjaan di kafetaria, seperti itu. Oke, lanjut ke number 18. Silahkan teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta. Kita cek bersama teman-teman. Number 18. These long drives always wear me out. Instead of just stopping at a fast food place, why don't we take some time out for a nice lunch? That's a great idea. It'll make the trip a bit longer, but at least we'll be refreshed when we get there. What will the speakers probably do? Nah, jadi si cowok bilang, "This long drives always wear me out." Jadi perjalanan-perjalanan panjang ini sangat membuatku lelah. Nah, daripada hanya berhenti di tempat cepat saji, makanan cepat saji, gimana kalau kita menyempatkan beberapa waktu untuk makan siang yang enak gitu ya, yang santai gitu maksudnya. Nah, kemudian si cewek bilang, "That's a great idea." Saya setuju maksudnya gitu. Itu akan membuat perjalanannya sedikit lebih panjang atau sedikit lebih lama, tapi setidaknya kita akan segar ketika kita sampai sana.
Nah, berarti apa yang akan mereka lakukan? Mereka akan berhenti sebentar untuk hari tersebut ya. Berarti jawabannya adalah yang delta. Stop driving for the rest of the day. Jadi berhenti menyetir untuk apa ya? Untuk sisa hari tersebut. Maksudnya susah siang itu. Jadi mereka mau ngelanjutin lagi nanti sorenya atau malamnya gitu ya. Oke, nice. Nomor 18 jawabannya adalah delta. Lanjut ke number 19. Silahkan teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat sepertinya semuanya menjawab delta. Mari kita cek teman-teman. Number 19. This notice says that all the introductory psychology classes are closed. That can't be true. There's supposed to be 13 sections of it this semester. What does the woman mean? Nah, itu tadi ya. Jadi si cowok dia ngasih tahu si cewek. Jadi pengumuman ini berkata kalau semua kelas introductory psychology itu sudah tutup. Nah, kemudian si cewek bilang, that can be true. Nggak mungkin gitu ya. Harusnya kan ada 13 section semester ini. Nah, berarti intinya si cewek ini kaget, teman-teman. Ternyata semuanya udah full, cepet banget gitu ya. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah delta. Good job. She is surprised that all the sections are filled. Jadi si cewek ini kaget kalau semua section itu terisi, udah penuh. Oke, nice. Lanjut ke nomor 20, teman-teman. Terakhir ya. Dicoba dulu, silakan. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Oke, thumbs up. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bersama teman-teman. Kita dengarkan kembali. Number 20. Whoops, did any of my coffee just spill on you? Just a little, but it wasn't really hot. What does the man imply? Nah, jadi si cewek bilang, aduh, apakah kopiku tumpah di kamu atau kena kamu? Nah, si cowok bilang, just a little, but it wasn't really hot. Cuma dikit kok. Itu tapi nggak panas banget gitu. Nah, berarti si cowok ini memaafkan gitu ya. Intinya dia nggak menjadikannya masalah atau dia nggak marah gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat betul, teman-teman, yaitu yang Charlie, he is not upset about the accident. Si cowok tidak marah tentang kecelakaan tersebut. Maksudnya menumpahkan kopi yang nggak sengaja tadi. Oke, nice. Dan itu tadi adalah latihan sedikit dari listening bagian pertama, ya, teman-teman. Nah, saya lihat sepertinya teman-teman sudah agak sudah hampir semuanya udah gampang ya, udah dapat dengan listening part A ini karena tadi saya lihat semuanya sudah banyak yang benar gitu ya. Mungkin saya sarankan juga tinggal dilatih sedikit lagi ya dari latihan-latihan. Tadi di grup sudah saya kirimkan untuk latihan-latihan juga seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, adakah yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, thank you so much for today. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good night everyone. See you.